Oke, halo semuanya teman-teman Pak Sutrimayo. Kita kembali lagi ya. Kalau kemarin kita sudah bahas nih ya, part 1, yaitu tentang kecerdasan emosional berhubungan dengan pekerjaan. Pada hari ini kita akan membahas kecerdasan emosional khususnya berrelasi dengan pasangan. Oke nih Pak, nah ini materinya lebih seru lagi nih ya, karena memang ini masuk sesuai dengan tema komunitas kita nih, tentang pasangan ya Pak. Yes. Nah, mungkin saya mulai pertanyaan dengan ini Pak Antoni. Kenapa sih EQ itu sangat berpengaruh khususnya di dalam hubungan kita berrelasi ya pasangan suami istri gitu kan. Ya, oke. Seperti kita ketahui di obrolan kita sebelumnya itu kan bicara mengenai EQ itu apa? Bahwa EQ itu kan butuh dua. Kemampuan kita untuk menyadari dan mengenali diri kita dan mengelola diri kita, dan bagaimana kita mengelola diri orang lain dan bagaimana kita mengelola orang lain. Penting nggak? Penting banget. Karena kalau kita bicara tentang pasangan itu kan bicara mengenai kita dan pasangan kita. Yes. Ya, baik pasangan yang sudah menikah ataupun bakal menikah misalnya. Banyak problem di dalam pasangan interaksi seperti itu bermula dari apa? Awalnya mulai dari diri sendiri dulu. Ketika dia punya banyak luka batin, punya banyak masalah sebelumnya, itu akan menjadi sumber masalah pada waktu ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Dan saya mengalami banyak contoh yang menarik, sampai di kelas kecerdasan emosional saya cerita bahwa suaminya kemudian komplain besar-besaran bagaimana emosi istrinya nggak terkendali. Rupanya si istri itu dibesarkan di lingkungan, bahkan kalau ibunya, orang tuanya itu marah, itu sampai yang terjadi adalah rantai anjing itu dilepas dan dililitkan ke leher si anak ini dan diseret gitu. Dan itu menyebabkan akhirnya ke luka batin yang luar biasa pada waktu ketika punya anak. Si ibu ini sendiri tidak bisa mengontrol emosinya. Karena itu menjadi bagian luka batin, dan ya namanya juga kalau kita bicara tentang kehidupan kita, itu kan banyak terbentuk dari masa lalu kita. Betul. Bagaimana kita dididik, dibesarkan, itu juga yang seringkali menjadi cara kita membesarkan anak kita. Nah, selama si istri ini tidak sadar dengan perilakunya dan berusaha untuk memperbaiki, dan itu jadi kendala dari problem, terutama dengan suaminya. Suaminya merasa bahwa istri saya kok emosinya nggak terkontrol gitu. Jadi hal seperti ini contoh sederhana bagaimana kemampuan kita untuk mengelola diri kita, kemampuan kita mengelola pasangan kita, itu ya itulah yang seringkali terbawa di dalam hubungan kita. Makanya kenapa aspek ini kemudian menjadi sangat-sangat penting. Ya, bukan cuma masalah finansial, itu yang seringkali dianggap gitu. Bukan cuma masalah masalah-masalah yang pendidikan atau apa dengan anak dan sebagainya, tapi EQ ini sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting, perekat dalam hubungan yang sebenarnya langgeng gitu. Oke, berarti intinya ini salah satu bentuk komunikasi juga ya Pak, di dalam kita berrelasi ya pasangan suami istri pastinya. Betul, karena kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional di dalam pasangan itu apa sih? 4 elemen kan. Satu, kita self awareness, sadar dengan diri kita, latar belakang kita itu akan mempengaruhi kita, cara kita, latar belakang suku saya, latar belakang keluarga saya. Yes. Ya, kalau keluarga saya kecil, keluarga saya misalnya cuma satu saudara dan keluarga besar, pasti itu kan mempengaruhi juga bagaimana diri saya. Nah, bagaimana saya mengelola diri saya, self management setiap hari, terutama di rumah. Kemudian apakah saya peka dengan pasangan saya, social awareness saya, dan kemudian social relationship saya, bagaimana saya berinteraksi, itu kan penting. Karena social relationship itulah saya berkomunikasi. Paling parah sebenarnya adalah begini Ronald, dan ini penting banget untuk para pasangan suami istri buat kita di Mayo. Jangan sampai gini, di keluarga, satu bentuk komunikasi yang paling berbahaya itu kan komunikasi yang kita sebut dengan killer statement. Killer statement itu artinya gini, satu bentuk komunikasi yang udah berhenti, atau ada yang menyebutnya sebagai komunikasi skakmat. Kalau kita main catur, skakmat itu adalah langkah terakhir, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Betul. Karena udah terakhir. Nah, banyak yang nggak sadar bahwa kita membawa ini dalam kehidupan kita berkomunikasi. Misalnya contoh, anak nih datang kepada kita sebagai orang tua, datang dengan bawa piala misalnya, ayah, dedi, dia mami, ya mama gitu. Saya dapat juara nih, juara rollerblade misalnya. Komunikasi killer statement adalah begini, iya makan tuh rollerblade, sekolah yang pinter, baru kemudian jadi anak mama. Buat apa rollerblade? Makan tuh nggak ada gunanya. Itu killer statement. Karena statement seperti itu adalah statement yang nggak ada gunanya lagi. Udah nggak berlanjut lagi. Misalnya contoh,
Atau misalnya salah satu pasangan kita, istri kita misalnya, katakanlah istri ngomong sama suami, pulang ketika kerja, istrinya bilang begini, ayah, hari ini dapat berita baik ayah, aku baru saja dipromosikan jadi general manager. Apa respon suaminya? Ya, general manager, manager aja udah anak udah nggak keurus, jadi general manager anak mau gimana? Siapa yang ngurus? Ya, mau jadi apa anak dengan kondisi kayak begitu? Lu pikir pinter. Jadi kalimat-kalimat seperti itu, kalimat-kalimat yang kita anggap killer statement. Kalimat yang membunuh, kalimat yang skakmat. Akhirnya kemudian orang jadi malas untuk melanjutkan. Nah, salah satu hal yang perlu kita sadari adalah pola ini bisa terjadi ketika kita di rumah, kita dengan anak kita. Makanya kenapa anak jadi malas kan? Ada apa-apa jadi malas mau cerita kepada orang tuanya. Yes. Karena orang tuanya selalu killer statement. Ngomong apapun selalu diskakmat gitu. Akhirnya kemudian anak udah nggak berkutik lagi. Sama kita dengan pasangan kita. Ngomong sesuatu yang harusnya kita butuh apresiasi, butuh penguatan. Langsung diskakmat. Akhirnya kemudian, malas ah. Nah ini yang kita perlu sadari. Pola-pola kebiasaan seperti ini yang di keluarga yang tanpa sadar. Tapi akhirnya kemudian banyak luka, banyak hal yang tidak menyenangkan yang kemudian yang ada di dalam keluarga. Nah ini butuh kecerdasan emosional tentang sikap kita. Oke. Ya. Nah, khususnya tentang tadi Bapak bilang ya tentang killer statement itu kan sebenarnya mungkin dia merefleksikan itu omongan dari orang tuanya yang maksudnya ini tuh kadang-kadang kalau aku lihat ya tentang pasangan kan kita menjadi pasangan yang sekarang sama seperti ini tuh adalah identik dengan ayah ibu kita yang kita lakukan zaman dulu. Kita melihat gitu, kita lihat contohnya nih, contoh hidup ya kan, dan ya ternyata bapak gue juga dulu begitu sama mama gitu ya, dan udahlah gue hajar juga lah gitu loh. Nah itu gimana Pak untuk nge-break through-nya, karena kita tahu kan nih benar bisa bikin mati gitu loh ya. Makanya butuh kesadaran, makanya butuh awareness. Makanya kalau kita bicara di dalam kecerdasan emosional itu, hal terpenting adalah ketika kita stop. Ya, stop itu sangat penting. Makanya istilah kita adalah STAR. Di dalam kecerdasan emosional termasuk pasangan ini, langsung saya aja kasih tips gitu. Sangat penting yang namanya STAR itu. STAR itu adalah stop. Stop itu adalah bagaimana kita jangan langsung merespon. Karena kita punya kecenderungan otak itu kalau kurang dari 6 detik, ya makanya disebut dengan istilah kita 6 second gitu. Kalau otak kita kurang dari 6 detik, respon kita pasti respon yang tidak menyenangkan. Karena ini respon otomatis. Gitu. Makanya biasa langsung makian itu kan terjadi dalam respon kurang dari 6 detik. Iya. Dan 6 detik. Makanya stop. Stop itu kalau bisa lebih dari 6 detik. Ya, more than 6 second. Stop kita untuk situasi seperti ini apa yang terjadi. Kemudian start kan. Stop, think. Think itu kemudian berpikir. Berpikir apa? Kenapa sih saya jadi kesel? Kenapa sih saya bersikap seperti itu? Think itu termasuk juga think. Biasanya kalau dalam situasi seperti ini, saya biasanya akan berespon seperti apa? Termasuk juga makanya sangat penting buat kita untuk menyadari bapakku dulu, ibuku dulu, kalau respon seperti ini bakalan seperti itu. Kemampuan kita untuk sadar itu. Think. Kemudian A itu apa? Assess. Assess itu adalah berpikir, kalau saya nanti ngomong seperti ini, nanti dampaknya bakal seperti apa? Itu sangat penting. Misalnya contoh, kalau saya ngomong seperti ini sama anakku, apakah anakku kemudian akan jadi terdemotivasi? Misalnya, adalah kemampuan kita untuk assess gitu. Kalau saya melakukan seperti ini, kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya bersikap seperti ini, dampaknya seperti apa? Kan kita banyak melihat banyak kasus, banyak kejadian, di mana kemudian akhirnya kita ngomong sesuatu dan akhirnya kemudian jadi masalah. Saya masih ingat ada beberapa waktu lalu, tahun lalu gitu, akhir tahun kemarin, ada seorang ibu kemudian ngomong kepada anaknya, kamu tuh anak tak berguna, nggak ada sama sekali, nggak ada manfaatnya. Dan akhirnya kemudian apa yang terjadi, anaknya sakit hati dan ibunya kemudian dimutilasi, dipotong-potong gitu. Artinya gini loh, kadang-kadang ya itu memang kasus yang ekstrim ya, tapi kadang kita perlu tahu juga mencoba untuk memikirkan. Makanya sangat penting di kecerdasan emosional itu adalah yang namanya consequential thinking itu perlu berlaku. Consequential thinking itu adalah aku memikirkan, kalau aku ngomong seperti ini dalam situasi seperti ini, dampaknya bakal apa sih?
Artinya gini, kalau kita di keluarga, kita kan udah hidup bukan cuma baru Yes. 1-2 bulan. Malah kalau dihitung termasuk pacaran, berarti kita udah bertahun-tahun udah bersama-sama. Masa sih kamu nggak kenal dengan pola kebiasaan orang ini? Kalau aku ngomong seperti ini, dampaknya buat dia bakal seperti apa dalam situasi seperti ini? Nah, assess itu sangat penting. Baru kemudian terakhir kita putuskan respon. R itu respon. Bagaimana saya menyikapi bagusnya dalam situasi ini. Nah, STAR ini adalah satu teknik yang di dalam kelas kecerdasan emosional itu dipraktekkan, diajarkan. Sebenarnya ini bukan cuma di dalam pasangan kita sebenarnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari dan merespon kita sehari-hari, STAR ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan anak kita. Bagaimana kita harus menyikapi kita di tempat kerja, kita yang misalnya contoh mungkin ada yang di dunia pendidikan, bagaimana kita menyikapi murid kita dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang bisa kita praktekkan dengan cara demikian, respon kita itu lebih teratur, tertata gitu, dan kita nggak nyesel gitu. Itu yang paling penting. Yes. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sering dengar ya Pak Antoni belakangan ini tentang toxic relationship. Ya mungkin kalau banyak banget couple tuh yang demanding ya. Maksudnya yang satu ngerasa kok hanya saya yang berkorban gitu, yang satu lagi ngerasa pengorbanannya itu tapi kok nggak sebanding dengan apa yang dia rasakan gitu loh Pak. Itu berhubungan dengan EQ ini gimana sih Pak korelasinya? Nah, ya saya jadi ingat kalau tahun-tahun lalu itu kita ribut dengan, artinya heboh dengan kasusnya Johnny Depp, Amber Heard gitu. Yes. Kalau di film itu bagus yang untuk menggambarkan toksik itu film Gucci. Kan ada kisah istrinya si Patricia, kemudian suaminya Maurizio Gucci, itu kan itu toxic relationship. Sampai berujung akhirnya kemudian istrinya kemudian membunuh. Ya, menyewa pembunuh bayaran kemudian membunuh si suaminya gitu. Sedemikian toksiknya hubungan. Nah, hal yang paling gampang, paling sederhana sebenarnya adalah buat teman-teman pasangan di Mayo adalah mengenali bagaimana toxic relationship itu terjadi gitu. Apa sih ciri-cirinya, apa sih tanda-tandanya? Karena balik lagi, ketika kita mengenali, kita bisa mengantisipasi dan kita bisa bersikap. EQ itu kan seperti itu. Pertama-tama kita harus aware dulu gitu. Karena kesadaran itu adalah kuncinya. Nah, seperti apa toxic relationship? Nah, toxic relationship itu pertama-tama dimulai dengan ketika pasangan udah mulai saling menyerang. Ya, jadi mulai bukan lagi kata-kata yang bagus, tapi udah menyerang secara baik, secara fisik, secara verbal. Itu adalah bisa jadi tanda pertama hubungan itu mulai semakin toksik gitu. Yang kedua adalah di mana dalam hubungan itu yang harusnya sebenarnya kalau kita dengan pasangan itu kita can be anything, you can be yourself. Tapi justru dalam interaksi itu kita harus sangat berhati-hati. Nanti takut kalau aku ngomong kayak begini, nanti dia tersinggung, dia ini dan sebagainya. Jadi di dalam sebuah hubungan itu jadi banyak kepura-puraan. Itu juga bagian dari toksik, semakin toksik itu. Karena kemudian we cannot be ourselves. Harusnya hubungan yang sehat itu kan aku betul-betul bisa menjadi diriku sendiri. Mungkin di kantor, di tempat kerja, aku harus menggunakan topeng karena harus berinteraksi dengan orang di luar. Tapi when I go home, I can be myself. Tapi when I go home, I cannot be myself. That is a question. Itu menjadi sebuah pertanyaan, hubungan ini masih sehat atau enggak. Dan yang ketiga adalah ketika tidak ada lagi kata-kata yang sifatnya mengapresiasi, lebih banyak kata-kata yang sifatnya itu lebih menghina, melecehkan, menjatuhkan. Jadi banyak kata-kata negatif yang keluar di dalam interaksi itu. Itu juga menjadi bagian dari toksik ini. Dan yang keempat adalah ketika sebuah hubungan dikatakan toksik, ketika hubungan itu membuatmu menjadi semakin jauh dari cita-cita dan aktualisasi dirimu. Malah di dalam hubungan itu kamu menjadi semakin tidak bermakna. So when you are in that relationship, you have to be aware gitu. Karena kita bicara bukan cuma yang sudah berkeluarga kan, ada teman-teman yang di sini yang mungkin dalam taraf penjajakan. Jadi kalau pacaran aja itu udah kamu menjadi kemana-mana berbarengan sama dia, yang tadinya aktif di komunitas, bisa ngapa-ngapain, jadi mungkin nggak bisa teraktualisasi dan kita merasa bahwa sejak dia pacaran, kemudian dia menjadi orang yang berbeda, dia nggak lagi menjadi orang yang teraktualisasi dengan luar biasa. Mungkin kita harus mempertanyakan, ini baru pacaran loh. Nanti ketika berkeluarga bakal seperti apa gitu. Betul. Ya, jadi cita-cita kita semakin jauh, kehidupan kita semakin gak bermakna. That's also another toxic. Yang kelima, yang juga menjadi ciri bagian dari toxic relationship itu adalah
ketika salah satu pasangan gitu atau dua-duanya juga bisa terlibat di dalam sebuah perbuatan yang mungkin obsesif kali ya, berlebihan tapi negatif. Cemburu berlebihan, ya stalking berlebihan, because of not trust dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian yang toksik. Kenapa? Karena itu kemudian kita mulai nggak dipercaya dan sebagainya. Jadi itu kemudian menjadi perilaku yang terlalu berlebihan tapi negatif gitu. Ya. Nah, yang juga menjadi toksik itu adalah akhirnya kemudian kalau yang keenam kita mengatakan bahwa hubungan itu mulai energi sucking. Kita mulai semakin capek, semakin letih di dalam sebuah proses itu. Bahkan kita tidak merasa dapat penguatan ketika bertemu sama pasangannya. Kita bukannya dikuatkan, diafirmasi, tapi kita merasa makin capek. That's also another sign of toxic. Ciri ketujuh, terakhir yang saya mau katakan adalah ketika orang udah mulai tidak ada batasan dan sopan santunnya lagi, segala sesuatu mulai diumbar. Bahkan ke sekarang ini sosial media gitu, diumbar ke keluarga apapun dan sebagainya. Berarti apa? We are not respect anymore. Ya biasanya kalau kita sayang sama pasangan kita, udahlah kayak begitu itu kan this is between us. Ya yang lain orang nggak perlu tahu, apalagi sampai orang sosial media. Ngapain kita ceritakan ke sana gitu. Iya, betul. Ya, meaning itu udah menjadi sesuatu yang sangat berlebihan. Nah, ini beberapa sign, beberapa tanda yang oleh teman-teman di komunitas kita perlu di-aware. Kalau udah sampai pada bagian itu, berarti kita mengarah seperti itu, maka kita harus berhati-hati gitu. Oke. Nah, sedikit nih Pak berhubungan dengan kita sebagai Katolik ya Pak. Ya. Kita tahu nih, Yes. yang saya mau tanyakan gini, kan kita satu dan tak tercerai kan ya Pak? Ya. Nah, kalau pasangannya toksik itu how come gitu, gimana gitu ya? Kadang-kadang kan susah Ya. berkelitnya gitu ya Pak? Betul, saya tidak melihat dari sudut spiritual sih ya. Saya lihat dari sudut psikologis. Tapi Nah. yang jelas begini, memang ya ada, saya menyebutnya sebagai 3T sih ya. Pertama-tama telan. Telan itu adalah ada hal tertentu yang udahlah. Iya. Ya, it's your decisions already. Iya. Ya, itulah keputusan yang kita bikin dengan dia dan sebagainya. Kadang-kadang ada hal tertentu, ya udahlah kita udah tahu orangnya seperti itu, udah telan aja gitu. Telan aja ya, Ya, betul. telan aja. Ya, because kadang-kadang ketika kita menikahi orang itu, berarti kita juga menikahi dia dengan kesempurnaan dan ketidaksempurnaan dia. Setuju. Ya, dengan kelebihan dia dan kekurangannya dia. Itu ada hal tertentu yang kadang-kadang ya udahlah kita harus telan. Ya orangnya nggak rapi. Dulu saya bercita-cita, bermimpi mau punya seorang pangeran yang begitu rapi dan sebagainya. Astaga, ini suami saya nggak rapi dan sebagainya, telan aja. Ada sesuatu hal yang kadang kita telan. Tapi nggak bisa juga terus-menerus menelan. Ada T yang kedua yang kadang-kadang harus kita lakukan, yaitu apa? Tegas. Ngomong. Bicara. If you don't happy, say lah. Bilang, ngomong, dan sebagainya. Nah, kalau sampai kemudian itu berlarut-larut, dan catatan saya adalah itu udah sangat abusive dan sebagainya. T yang ketiga adalah kadang kita mesti agak tega sih. Itu sama seperti kita mendidik anak kita, kadang-kadang kita harus keras gitu. Kita harus keras ngomong. Ya kita nggak bisa, mungkin kita tidak mengatakan bahwa kita harus kemudian berpisah, tapi kadang-kadang ada beberapa situasi di mana kemudian akhirnya sepakat untuk yaitu balik untuk berpisah sebentar, untuk menjaga jarak gitu loh, take moment dan sebagainya, untuk berintrospeksi. Kadang-kadang itu bisa juga menjadi sebuah proses pendewasaan buat kita dan pasangan buat kita juga. Nah, makanya adalah mungkin kita tidak mengatakan bahwa kita langsung bercerai seperti itu, karena juga bukan solusinya kan gitu loh. Tapi bagaimana kita menyikapi 3 sikap ini untuk sebelum jangan buru-buru juga langsung kemudian gara-gara seperti langsung kemudian kita mengambil keputusan, bukan itu juga solusinya gitu. Tapi pertanyaan yang sering kali saya bilang adalah apakah dari pihak kita yang mengetahui bahwa kita berada dalam situasi seperti itu, langkah terbaik apa yang sudah kamu lakukan untuk berusaha fix situasi itu. Itu sih sebenarnya yang penting kita tanyakan pada diri kita. Oke. Ya. Nah, mungkin terakhir nih Pak, kira-kira Ya. tips apa sih Pak yang sehingga kita sebagai pasangan ya punya EQ yang lebih baik lagi, kita lebih sadar tentang emosi kita gitu ya Ya. Pak. Jadi di dalam kita berelasi, di dalam Ya. hubungan itu juga saya yakin juga pasti akan lebih baik ya kalau dengan Ya. masing-masing memiliki EQ yang baik. Betul. Gitu. Gimana Pak tipsnya? Makanya sebenarnya obrolan pada kesempatan ini sangat penting buat jadi bahan refleksi kita semua. Betapa banyak keluarga kalau EQ-nya nggak jalan, itu menjadi sumber masalah.
susah untuk berempati. Bayangkan di dalam keluarga kita harus punya empati untuk bisa membaca, untuk bisa berrelasi dan sebagainya. Makanya banyak problem perceraian, banyak problem, masalah, ataupun akhirnya kemudian jadi problem kemana-mana. Jadi kemudian saling melukai, itu karena EQ-nya sendiri nggak dipakai gitu. Apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal, sebenarnya ada beberapa tips yang penting. Satu adalah, saya meskipun tadi kita sempat bicara mengenai toxic relationship itu seperti apa. Nah biasanya kan gampang buat kita untuk menunjuk pada orang lain. Satu jari menunjuk orang lain, lupa bahwa minimal 3 jari menunjuk pada diri kita gitu. Jadi yang penting adalah, pertama-tama adalah, kita harus sendiri harus sadar dan recheck buat diri kita. Selama ini jangan-jangan kita berkontribusi terhadap kerusakan ini. Bagaimana sikap kita, bagaimana perilaku kita, bagaimana sendiri kata-kata kita sendiri semua ikut berkontribusi terhadap anak kita, terhadap pasangan kita gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah, sangat penting adalah, ketika kita dalam interaksi situasi seperti ini, ketika punya masalah, jangan fokus pada orangnya. Kan biasanya kamu itu biasanya suka melabel gitu. Fokus pada masalahnya. Masalahnya apa sih, itu yang perlu kita fokuskan gitu. Dan yang sangat penting juga adalah tips penting bagi kita adalah yaitu sama-sama dalam situasi seperti ini, ketika ada problem, ketika ada situasi, sama-sama belajar juga sebenarnya. Ya, dia meningkatkan belajar ilmu seperti ini, EQ seperti ini, dan akhirnya kemudian sama-sama jadi belajar dan terus-menerus improve diri kita. Bahwa nggak ada sesuatu yang sebenarnya dulu yang kita pelajari dari orang tua kita itu kan berlaku buat mereka. Nah, situasinya sekarang itu kan berbeda. Dan ilmu tentang parenting itu kan nggak ada ilmunya gitu loh. Dan sesuatu yang biasanya kita pelajari dan dengan melihat. Nah, hal seperti ini beruntungnya adalah dunia udah semakin maju dan ternyata banyak kok seperti sekarang ini ya, banyak podcast, banyak siaran, banyak hal yang sebenarnya bisa jadi masukan buat diri kita. Dan berikutnya adalah komitmen untuk membuat kemajuan di keluarga kita. Ketika ada masalah, pertanyaan yang sering kali saya alami adalah gini, apakah kita merasa bahwa kita komit gitu loh. Selama kita komit, kita akan mencari solusi bersama-sama. Tapi kalau salah satu pihak mulai merasa nggak nyaman, merasa ini dan sebagainya, susah juga. Satu pihak punya komitmen, yang lain pihak nggak, itu bakal repot gitu. Jadi kadang-kadang itu mesti diomongin sih gitu. Mau dibawa kemana, ya, cita-cita kita masih sama atau tidak. Kalau sama, yuk situasi seperti ini, apakah kita punya pemahaman yang sama atau nggak. Nah makanya kenapa membuka komunikasi itu penting. Nah, dan buat saya adalah, yaitu tadi, ya dari obrolan seperti ini akhirnya kemudian kita melihat pertama-tama adalah mengantisipasi, mengetahui perilaku polanya, dan kemudian apa keputusan yang mau kita buat terhadap situasi ini gitu. Nah bagusnya kita adalah kadang-kadang gini, dalam sebuah hubungan gitu jangan fokus pada diri kita, fokus pada tujuan yang lebih besar. Itu kadang-kadang akan membentuk. Kalau di dalam pasangan itu fokusnya adalah gua dapat apa, gua kekurangan ini. Kalau misalnya fokusnya pada hal-hal yang egois, nggak akan ketemu. Tapi ketika kita mengatakan bahwa fokus bersama-sama, tujuan besar dari keluarga kita mau apa sih? Makanya saya masih ingat dulu Stephen Covey yang menulis buku Seven Habits sampai mengatakan keluarga yang sehat itu termasuk salah satu buku butuh untuk bikin yang namanya mission statement. Keluarga kita mau dibawa kemana sih? Apa sih sebenarnya tujuan kita bersama-sama? Ya bukan cuma perusahaan yang butuh mission statement gitu. Ya, keluarga juga butuh mission statement gitu. Apa sih sebenarnya kita mau capai? Apa yang mau kita bawa? Keluarga ini mau dibawa. Sehingga sama-sama kita tahu bahwa itulah yang akan menjadi capai tujuan kita. Dan semua harus yakin bahwa semua berkontribusi. Nggak bisa cuma dari istrinya doang atau suaminya doang gitu. Anak pun bahkan sebenarnya ikut berkontribusi seperti itu. Makanya meluangkan waktu untuk bicara. Kalau saya biasanya malam-malam itu adalah waktu yang paling bagus. Paling nggak luangkan waktu, jadikan sebagai momen-momen rutin gitu. Untuk ngomong, untuk bicara. Ya, itu berharga. Karena biasanya lebih santai, lebih bicara, hey satu hari ini ngapain gitu loh. Dan jangan bertanya kepada anak kita pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya monoton ya. Hari ini gimana? Ada PR apa? Udah kerjain PR belum? Ini cuma monoton aja pertanyaan itu gitu loh. Ubahlah sesuatu yang kreatif. Apa yang terjadi hari ini? Oh ya, terus kamu ngapain? Terus ini dan sebagainya. Obrol lah gitu. Dan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Dan kita jadikan momen itu bisa saling berdoa juga. Saling mendoakan.
Jadi yuk sama-sama berdoa untuk mami, yuk sama-sama berdoa untuk Dedi besok ada ini dan sebagainya, kalian doain dong gitu. Nah itu juga momen-momen yang sebenarnya saling merekatkan sebenarnya. Ya. Oke, wow, Yes. thank you banget nih, luar biasa banget ini ilmunya daging semua nih Pak Antoni. Jadi teman-teman nih saya ulas sedikit ya di dalam obrolan kita khususnya tentang pasangan ya teman-teman ya. Ada beberapa mungkin take notes yang saya pribadi itu berkesan. Pertama itu adalah mungkin terkadang kita bercermin dari orang tua kita. Ya, which is itu mungkin bisa bekerja, mungkin tidak bisa bekerja karena tantangannya berbeda. Jadi ya teman-teman yang harus dilakukan di sini adalah ya mencari tahu karakter kalian tuh bagaimana nih, keluarga kalian seperti apa. Dan pastinya seperti yang tadi kata Pak Antoni, berkomitmen nih. Tujuan besar kita mau seperti apa dari keluarga kita kalau perlu malah dituliskan ya Pak ya, dirembukin, dituliskan sehingga semua orang tuh tahu nih tujuannya itu sama. Dan terakhir ya harus ada namanya investasi waktu. Jadi kalau misalnya dari Pak Antoni tadi di waktu malam hari ya Pak. Yes, betul. Di waktu malam hari ada waktu bersama ngobrol ya mungkin bisa sembari makan bersama di sana. Dan terakhir jangan lupa ditutup dengan doa karena kita yakin Tuhan pasti akan membantu di dalam setiap pergumulan kita hadapi. Oke, thank you banget Pak Antoni. Thank you, Terima Ronald. kasih untuk semua waktunya. Ini Sama-sama. happy banget saya boleh Yes. bisa ngobrol dengan Pak Antoni. Saya yakin juga ini saya bisa dapat banyak dan teman-teman Mayo juga pasti bisa dapat banyak. Yes. Oke. Mayo Talk, Sip sip lah lah. sumber inspirasi Pak Sutri. See ya.